Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? I hope you are fine today. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ya, yaitu chapter 4 yang berjudul It's My Favorite Song. Oke, di dalam chapter 4 kita akan belajar tentang translating ya, yaitu translating song lirik. Ya, artinya adalah menerjemahkan song lirik, yaitu menerjemahkan lirik sebuah lagu. Nah, contohnya ada di LKE kalian halaman 44. Silakan diperhatikan. Ya, di situ ada sebuah lagu yang berjudul What a Wonderful World ya, by Louis Armstrong, itu penyanyinya ya. Nah, di situ ada English lirik, ada translation. Nah, di situ diterjemahkannya per kalimat ya, per baris. Jadi lebih enak, lebih mudah ya. Contohnya untuk bait yang pertama, I see trees of green. Aku melihat pepohonan hijau. Red rose too, juga mawar-mawar merah. I see them bloom. Aku melihat mereka bermekaran. For me and you, untukku dan kamu. And I think to myself, dan aku berpikir dalam diriku, what a wonderful world, betapa indahnya dunia. Nah, itu ya. Untuk baris-baris berikutnya, untuk bait-bait berikutnya silakan dibaca sendiri di rumah. Baik, kita lanjutkan. Nah, langsung kita ke exercise ya. Yaitu exercise halaman 45. Ya, di situ ada task 1, yaitu read the lyric and then sing the song together. Ya, Firework by Katy Perry. Jadi silahkan ya kalian baca di halaman 45 liriknya, lirik lagunya. Kalian bisa kalau belum tahu nadanya, nanti kalian bisa melihatnya di YouTube. Ya, silahkan kalian cari lagu tersebut di YouTube. Nanti silahkan didengarkan. Oke, baik, untuk lanjut ke task 2 ya. Answer the question based on the song of task 1. Jadi silahkan menjawab pertanyaan ya berdasarkan dari lagu di task 1. Yang pertama, what is the singer of the song? Jawabannya adalah she is Katy Perry. Kemudian, what meaning the pronoun you in the song refer to? Jawabannya adalah it refers to the listeners. Kemudian number 3, after a hurricane comes a rainbow. What does the underlined word mean in Indonesian? Apa artinya yang di garis bawah? Artinya adalah angin ribut atau angin topan ya. Kemudian number 4, what is the Indonesian meaning of the sentence you're a firework? Artinya adalah kamu adalah sebuah kembang api. Kemudian number 5, what do you think about the meaning of the song lyric? Express your feeling and thought. Apa yang kamu pikirkan ya tentang arti dari lirik tersebut? Ya, kalau ini menurut Ustazah itu isinya ya, arti daripada lirik tersebut adalah the song contains spirit about gaining a great thing in our life. It also shows that life is full of sin, so we must believe that we can shine in the right time. Ya, itu menurut jawaban Ustazah. Kalau anak-anak mempunyai jawaban sendiri, silahkan ditulis ya. Yang penting isinya sesuai dengan lirik lagu tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian di dalam chapter 4 ini kita juga akan belajar tentang paraphrase. Ya, di mana pengertian daripada paraphrase adalah paraphrase merupakan salah satu penyajian kembali sebuah karya sastra ke dalam bentuk karya sastra lain tanpa mengubah atau bahkan menghilangkan makna dan inti dari karya asli tersebut. Nah, ciri-ciri daripada paraphrase adalah bentuk tuturannya berbeda.
cara penyampaiannya berbeda, bahasa penyampaiannya berbeda, makna tuturan tetap sama, substansi tidak berubah. Itu ciri-ciri daripada paraphrase. Oke, the next. Nah, tujuan dari parafrase adalah untuk mengungkapkan kembali bermacam gosip yang kita baca atau kita dengar dengan cara dan bentuk yang berbeda. Contohnya, kita menuturkan isi sebuah puisi dalam bentuk paragraf atau sebaliknya. Kemudian, untuk menguraikan suatu teks dalam bentuk atau susunan kata yang lain, semoga makna yang tersembunyi dalam teks tersebut sanggup diterangkan. Jadi, tujuannya adalah untuk menerangkan isi daripada sebuah teks ya, tapi penyampaiannya berbeda dan maknanya sama ya. Kemudian langkah membuat parafrase tertulis yang pertama itu membaca dengan cermat bacaan yang akan kita parafrasekan. Yang kedua menulis kalimat inti dari bacaan. Kemudian yang ketiga mengembangkan kalimat inti yang telah diperoleh menjadi gagasan pokok. Kemudian menyampaikan gagasan tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian menggunakan kata bersinonim. Mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Itu beberapa langkah untuk membuat parafrase tertulis. Oke, next. Nah, contoh daripada parafrase yaitu ada di RKE kalian halaman 47, nanti bisa dilihat ya. Nah, di situ ada judulnya sebuah lagu ya, ada sebuah lagu judulnya Superman by Taylor Swift. Nah, untuk the original liriknya ya ada di situ ya. Tall, dark, and supermanly, put pepper in his briefcase and drives away to save the world or go to work. It's the same thing to me. He's got his mother's eyes, his father's ambition. I wonder if he knows how much that I miss him. I hang on every word you say. Mungkin nadanya tidak seperti itu ya. Nanti untuk nada lagunya bisa dilihat di YouTube. Karena Ustazah ya bukan penyanyi ya, jadi untuk lagu-lagu terutama lagu luar negeri Ustazah juga harus mencari dulu, harus belajar dulu ya. Kita nanti sama-sama belajar bernyanyi bahasa Inggris, oke? Baik, nah sekarang kita terjemahkan per barisnya ya. Yang pertama, tall, dark, and supermanly artinya adalah tinggi, hitam, dan Superman. Kemudian yang kedua, dia put paper in his briefcase and drive away. Dia memasukkan kertas di kopernya dan memacu kendaraannya. Kemudian yang ketiga, untuk selamatkan dunia atau bekerja. Kemudian, it's the same thing to me. Begitulah yang terjadi padaku. He's got his mother eyes, his father ambition. Matanya mirip ibunya, ambisinya mirip ayahnya. I wonder if he knows how much that I miss him. Aku bertanya-tanya apakah dia tahu betapa aku merindukannya. Okay, the next, I hang on every word you say. Ku pegang erat-erat setiap kata yang kau ucapkan. Itu arti daripada lagu lirik lagu Superman ya by Taylor Swift. Kemudian ini the original liriknya ya. Jadi ini lirik aslinya. Nah, setelah kita parafrasekan ya, setelah kita paraphrase jadinya seperti ini. Nah, ini the paraphrasingnya ya. Jadi bentuknya berbeda dengan yang tadi, tapi maknanya atau isinya sama dengan seperti yang tadi ya. Oke, kita langsung terjemahkan per baris ya, biar langsung tahu. Yang pertama, athletic and smart and always a mystery ya. Atletis dan cerdas dan selalu menjadi misteri. Itu artinya sama dengan yang tadi ya, cuman bahasanya berbeda, dikemasnya berbeda. Kalau ini memakai bahasa sendiri ya. Kemudian, he zips up his jacket and walk away from me. Dia menutup red sleting jaketnya dan berjalan menjauh dariku. Kemudian he's probably off to some sporting event, flying away on his private jet.
Dia mungkin pergi ke suatu acara olahraga, terbang dengan jet pribadi. Kemudian he's got his mother's smile, his father a personality. Dia punya senyum ibunya, kepribadian ayahnya. Kemudian, does he realize how much I love? Will he look my way? Apakah dia menyadari betapa aku mencintainya? Akankah dia melihat ke arahku? Nah, itu bahasanya berbeda ya, tapi makna yang terkandung di dalamnya adalah sama seperti yang tadi ya. Itu namanya parafrase ya. Jadi dikemas dengan bahasa sendiri tapi tidak mengurangi makna yang ada di dalamnya. Oke, baik, the next. Nah, sekarang kita langsung membahas exercise ya. Yang pertama exercise halaman 47 sampai 49. Yang pertama ya, halaman 47 silakan disimak ya. Paraphrase the second and third stanzas of the following song on piece of paper creatively. Kita skip dulu ya, silakan untuk latihan di rumah ya. Jadi lagu yang berjudul Diamond itu untuk second stanza dan third stanza itu disuruh untuk diubah menjadi parafrase ya. Silahkan untuk belajar di rumah ya. Kalian coba untuk bait kedua dan bait ketiga itu kalian ubah ke dalam parafrase ya. Kalian coba di rumah. Baik, kita langsung ke Romawi 2, yaitu answer the question based on the song lyric and title Diamond in point 1 carefully. Kita langsung aja ya. Yang pertama, what is the title of the song? Jawabannya adalah it is Diamond. Kemudian, does the song give positive vibes? Yes, it does. Number 3, what do you think the word diamond mean? It means a symbol of wonderfulness. Kemudian number 4, palm rise to the universe as me, moon sign, and muli. What is the Indonesian of the underline word? Jadi apa artinya yang diberi garis bawah ya? Underline word itu kata yang di garis bawah. Artinya adalah moonshine, itu sinar bulan. Kemudian number 5, what is the message of the song? Discuss with your seatmate. Kalau ini menurut Ustazah ya, arti pesan yang ada di dalam lagu tersebut yaitu it is about giving spirit to people that they can be brighter if they believe of themselves ya. Itu jawaban menurut Ustazah. Itu pesan yang ada dalam lagu menurut Ustazah. Tapi jika anak-anak punya pesan yang lain tapi sesuai dengan lagu tersebut, silahkan ya. Jadi jawabannya tidak harus itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, kemudian aktivite ya. Aktivite halaman 49 sampai 53. Untuk aktivite 1 ya, listen to the song and complete the lyric below. Untuk listen to the songnya silahkan ya anak-anak mendengarkan lagu tersebut di YouTube ya. Kalian cari di YouTube ya lagu tentang Lily ya by Alan Walker. Ini terkenal ya Alan Walker, banyak anak-anak kecil yang suka. Tentu anak-anak juga tidak asing ya dengan nama Alan Walker. Kalian bisa cari lagunya yang berjudul Lily, silahkan didengarkan. Oke, yang kemudian complete the lyric ya. Kita lengkapi lirik daripada lagu dari Alan Walker. Nah, silakan yang pertama, nomor 1 itu isinya adalah wait. Yang kedua scripting. Yang ketiga magic. Yang keempat story. Yang kelima everything. Oke. Oke, the next kita lanjutkan yang B, yaitu activity 2 ya, task 1, practice the dialogue with one of your friend confident. Maaf, tulisannya salah ketik ya. Confidently ya, yang betul ya, maaf ya. Oke, kita skip dulu ya. Silakan dipraktekkan sendiri di rumah ya. Boleh sama mamahnya, boleh sama ayahnya, boleh sama tetangganya, boleh sama kakaknya, boleh sama siapa saja ya. Jadi tidak perlu praktek dengan temannya ya. Oke, kemudian untuk task 2 yaitu answer the question based on the dialogue of task
one verbally. Ini sebenarnya disuruh menjawab secara verbal ya, tapi Ustazah tulis ya biar kalian nanti paham ya. Untuk yang pertama, how many girls are there in the dialogue? Ya, berapa banyak wanita ya yang ada dalam dialog tersebut? Ada berapa? Yaitu ada 2 people ya. Kemudian nomor 2, who is playing violin? Siapa yang bermain violin? Yaitu Hilma. Kemudian number 3, did the girl find difficulty in playing a violin in the first time they studied? Jawabannya adalah yes, she did. Number 4, what music instrument can Mika play? Alat musik apa yang dapat dimainkan oleh Mika? Yaitu keyboard ya. Kemudian number 5, what will they do at Mika's house? Apa yang mereka lakukan di rumahnya Mika? They will have a practice of a mini collaboration ya. Dia akan praktek kolaborasi, bernyanyi secara kolaborasi atau mungkin main musik secara kolaborasi ya. Oke, the next kita lanjutkan. Kemudian activity 3 ya. Activity 3 yang pertama, task 1, read the song lyric and find the definition of the word below it carefully. Untuk read the song liriknya ya, seperti tadi ya, silahkan dicari lagu yang berjudul Flashlight by Jessie J di YouTube ya. Banyak lagu-lagu di YouTube, insya Allah ada semua ya. Kemudian kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan find the definition of the word below in carefully. Artinya apa? Menemukan arti daripada kata-kata yang ada di halaman 52. Yang pertama yaitu frightened, artinya adalah feeling fear of worry. Kemudian nomor 2 adalah stuck. Stuck itu unable to move or fix in particular position, place or way of thinking. Kemudian number 3, flashlight itu a small light that you can carry with you. Kemudian shadow itu adalah an area of darkness caused by light being blocked by something, which usually has a similar shape to the object that is blocking the light and which appears to be joined to it. Kemudian number 5 yaitu sin. Sin itu artinya to send out or reflect light. Oke, kemudian task 2, answer the question based on the task 1 carefully ya, menjawab pertanyaan berdasarkan task 1. Yang pertama, what makes the singer feeling frightened of? Jawabannya adalah she is afraid of doing things by her own. Kemudian, I see the shadows long beneath the mountain top. What does the word beneath mean in Indonesia? Apa artinya beneath di Indonesia? Maksudnya dalam bahasa Indonesia artinya adalah di bawah. Kemudian number 3, what does the flashlight mean by the singer? Ya, jawabannya adalah her supporter. Kemudian number 4, what is the title of the song? Apa judulnya lagu di atas? Judulnya adalah Flashlight. Kemudian number 5, does the singer feel is at last? Jawabannya adalah yes, she does. Okay, the next. Kemudian activity 4, task 1, write the translation of the song below on a piece of paper. Maaf ya, itu off ya. Ustazah salah ketik lagi, piece of paper carefully, bukan T, itu pakai Y ya, maaf. Kita skip dulu ya, silakan diterjemahkan sendiri di rumah ya. Jadi lagu tersebut ya diminta untuk diterjemahkan ya. Kalian belajar ya untuk menerjemahkan, kalian bisa menggunakan kamus untuk membantu kalian menerjemahkan lagu tersebut. Kemudian untuk task 2, read the song lyric of task 1 again and state true or false for statement below carefully. Silahkan dilihat tabel berikut ya. Nomor statementnya, the song title is Fix You. True or false? Jawabannya adalah true. Kemudian the song has 6 stanzas. True or false? True. Kemudian the word light mean cahaya in Indonesian. Jawabannya adalah true. True itu benar ya, kalau false itu salah. Jadi kalau false berarti tidak sesuai dengan
lirik lagu tersebut. Kalau true berarti sesuai dengan lagu tersebut. The song tell about a happiness. False ya, berarti tidak sesuai dengan lagu tersebut. Yang sesuai apa? Yang sesuai adalah the song tell about sadness. Okay, the next, and I will try to fix you. The statement tell about scare. Jawabannya adalah true, benar. Berarti sesuai dengan lagu tersebut. Oke. Nah, baik anak-anak, sekarang tugasnya adalah silahkan Ananda menyalin semua jawaban yang sudah dibahas, ya, yang sudah kita bahas tadi, exercise, activity, dan lain sebagainya di buku LKE Ananda masing-masing. Untuk apa? Untuk persiapan belajar PAT nanti. Kalau nanti Ananda itu tidak menyalinnya, khawatirnya ustazah kalian nanti belajarnya susah gitu. Tapi kalau nanti sudah disalin, harapannya ustazah kalian sudah mendengarkan, kalian sudah melihat, kemudian kalian menulisnya kembali. Harapannya adalah kalian akan ingat, kalian akan bisa seperti itu. Baik, ustazah harapkan anak-anak mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Oke, thank you ya. That's all from me. Mohon maaf ya jika forgive me if jika ustazah melakukan kesalahan ya. If ustazah do mistake ya, forgive me. That's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.